Baik, pada kesempatan kali ini kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai modul 5, yaitu dengan judul Aspek Hukum Perikatan dan Pembuktian pada Alat Bukti Elektronik. Sebelum lanjut, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ketut Wawan Arimbawa dan saya sendiri Gede Agus Sutarmawan. Adapun capaian pembelajaran pada modul ini yaitu yang pertama konsepsi umum tentang perikatan, e-kontrak, kemudian syarat-syarat mengikatnya suatu kontrak elektronik, syarat sahnya suatu kontrak elektronik, dan jenis-jenis kontrak elektronik. Nah, untuk pendahuluannya yaitu perikatan ini merupakan hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Nah, dari pembahasan di atas dapat kita lihat bahwa unsur-unsur dari perserikatan ini ada 4, yaitu hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Nah, konsep umum tentang perikatan. Hukum perikatan di Indonesia diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana buku 3 ini menganut sistem terbuka, yang artinya memberi kemungkinan untuk dilakukannya jenis-jenis perikatan selain yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata tersebut. Nah, perikatan-perikatan yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata tersebut disebut sebagai perikatan nominat atau perikatan bernama. Sedangkan perikatan-perikatan yang tidak diatur dalam buku 3 KUH Perdata disebut sebagai perikatan inominat atau perikatan tak bernama. Nah, pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan dapat timbul karena perjanjian atau kontrak atau karena undang-undang. Nah, dari sini tampak bahwa perikatan tidak sama dengan perjanjian atau kontrak. Perikatan ini merupakan hubungan hukum, sedangkan perjanjian kontrak merupakan perbuatan hukum yang melahirkan perikatan. Dan perikatan ini timbul karena perjanjian kontrak atau diatur lebih lanjut dalam bab 2 buku 3 KUH Perdata. Adapun konsep umum tentang perikatan. Nah, sumber hukum perikatan yang pertama ada perjanjian, kemudian ada undang-undang, ada jurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis, dan yang terakhir itu ilmu pengetahuan hukum. Nah, adapun jenis-jenis perikatan. Yang pertama itu dilihat berdasarkan objeknya, yaitu perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu, perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, perikatan untuk memberi sesuatu ini dan untuk berbuat sesuatu dinamakan perikatan positif, dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu disebut dengan perikatan negatif. Kemudian ada perikatan mana suka atau alternatif. Selanjutnya ada perikatan fakultatif, kemudian perikatan generik dan spesifik, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi atau delbar dan oldebar. Yang terakhir perikatan yang sepintas lalu dan terus-menerus. Nah, kemudian jenis perikatan dilihat dari subjeknya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama perikatan tanggung-menanggung dan perikatan pokok dan tambahan. Kontrak elektronik atau e-kontrak. Kontrak elektronik ini merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disebut UU ITE, khususnya melalui pasal 1 angka 17. Nah, kontrak elektronik ini merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang ITE. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ketua Wawan Arimbawa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kontrak elektronik, mengenai ciri-ciri dari kontrak elektronik itu sendiri, yaitu yang pertama, dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan dapat melampaui batas suatu negara melalui internet. Kemudian para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka, bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu. Nah, secara umum, kontrak elektronik telah memenuhi syarat pembuatan kontrak yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Nah, kemudian berdasarkan kontrak konvensional, kesepakatan itu terjadi ketika kedua belah pihak bertemu dan menyatakan sepakat, kemudian menandatangani kontrak yang telah disepakati. Sedangkan dalam kontrak elektronik tidak melalui tahap tatap muka, sehingga sulit untuk mengidentifikasi kapan kesepakatan itu berlangsung. Begitu juga dalam hal identifikasi kecakapan para pihak. Dengan adanya beberapa isu hukum tentang keabsahan kontrak elektronik tersebut, maka keabsahan kontrak elektronik sebelum dan sesudah diberlakukannya UU ITE menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam. Subbab selanjutnya akan dibahas mengenai syarat-syarat mengikatnya suatu kontrak elektronik. Nah, kehadiran teknologi informasi sekarang ini sedikitnya membawa dua implikasi. Implikasi itu berdampak di sektor ekonomi dan sektor hukum. Di sektor ekonomi, kehadiran internet cenderung membawa iklim yang makin transparan, efektif, dan efisien. Di lain pihak, kehadiran internet pada sektor hukum memunculkan berbagai persoalan hukum yang mendasar. Salah satu persoalan hukum tersebut adalah berkaitan dengan hukum kontrak. Sampai saat ini diakui bahwa aturan hukum kontrak konvensional belum mampu menjangkau sepenuhnya secara elektronik. Nah, seiring dengan perkembangan dalam masyarakat yang disertai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, timbul pula bermacam alat bukti dalam hubungan hukum keperdataan di luar yang telah diatur dalam peraturan acara perdata. Kemudian dimulai dengan munculnya fotokopi sampai dengan dikenal dengan digunakannya alat bukti elektronik. Fotokopi suatu surat atau akte sudah umum digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk pengajuan alat bukti surat dalam pembuktian di pengadilan. Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April tahun 1976 nomor 71 K garis miring SIP garis miring 1974 menyebutkan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Kemudian foto potret dan hasil rekaman suara atau gambar berdasarkan literatur tidak dapat dijadikan alat bukti karena dapat saja merupakan hasil rekayasa sehingga tidak dapat membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun dalam perkembangannya dewasa ini, dengan kemajuan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi, asli atau tidaknya suatu foto dan hasil rekaman suara atau gambar dapat diketahui dengan menggunakan teknik tertentu. Selanjutnya mengenai syarat sahnya suatu kontrak elektronik. Dalam pengaturannya, kontrak elektronik tersebut dianggap sah apabila memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kemudian dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, terdapat hal-hal tertentu. Kemudian yang terakhir, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, agar kontrak yang terjadi akibat transaksi dengan elektronik dapat dikatakan sah menurut hukum perdata Indonesia, maka kontrak tersebut juga harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUA Perdata. Nah, menurut Salim HS,
Ini dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian atau kontrak setidaknya mengandung 4 unsur, yaitu adanya hubungan hukum, adanya subjek hukum, adanya prestasi, kemudian terjadi di bidang harta dan kekayaan. Nah, yang terakhir mengenai jenis-jenis kontrak elektronik. Nah, berdasarkan cara terjadinya ada beberapa bentuk e-kontrak atau kontrak elektronik yang selama ini telah banyak dilakukan. Yang pertama, kontrak elektronik yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik atau email. Dalam kontrak elektronik ini, penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui surat elektronik atau dikombinasi dengan media komunikasi elektronik lainnya. Kemudian, kontrak elektronik yang dilakukan melalui website dan jasa online-nya. Dalam bentuk kontrak ini, penawaran dilakukan melalui website dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir yang terdapat dalam website tersebut. Nah, sekian penjelasan mengenai materi di modul 5 ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.